Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like and comment. Untuk perkembangan channel ini. Tanpa basa-basi. Langsung saja. Let's go. Di jantung Pulau Bali, tersembunyi sebuah perkampungan yang sejak lama dipercaya sebagai pusat spiritual Nusantara. Desa itu dikelilingi hutan bambu, sungai jernih, dan pura kuno yang berdiri megah bagaikan penjaga abadi. Di tengah kampung terdapat sebuah bangunan besar bernama Balai Agung, tempat para leluhur dahulu bermusyawarah dan memberikan wejangan pada keturunan mereka. Suatu malam yang penuh cahaya bulan purnama, terdengar tangisan bayi yang berbeda dari biasanya. Tangisnya menggema seperti alunan gamelan yang suci, membuat seluruh warga terbangun. Ketua adat, seorang pria sepuh bernama Ida Gede Wicaksana, segera berlari menuju rumah kecil di tepi sawah, tempat seorang perempuan baru saja melahirkan. Namun yang membuat semua orang terperanjat, bayi itu tidak seperti bayi biasa. Saat pertama kali membuka mata, pancaran cahaya lembut keluar dari tubuh mungilnya. Matanya bening, seolah menyimpan lautan pengetahuan. Tanpa disadari, bayi itu menatap langsung ke arah Balai Agung, seakan tahu tempat yang kelak akan menjadi singgasananya. Warga desa berbisik lirih, ini pasti titisan leluhur yang dijanjikan. Malam itu juga, ketua adat mengadakan musyawarah darurat di Balai Agung. Para tetua sepakat, bayi ini tidak boleh tinggal di rumah biasa. Ia harus ditempatkan di ruang utama Balai Agung, agar kelahirannya tidak hanya menjadi rahasia desa, melainkan cahaya bagi seluruh Nusantara. Keputusan itu langsung dilaksanakan, dan bayi ditempatkan di atas dipan kayu cendana yang harum. Kabar kelahiran bayi titisan leluhur menyebar cepat, seakan angin membawa berita itu ke seluruh penjuru Indonesia. Dari Sumatera hingga Papua, dari pedalaman Kalimantan hingga pesisir Sulawesi, orang-orang mendengar kabar tersebut. Para pemuka agama, tokoh adat, bahkan rakyat kecil, semua merasa terpanggil untuk menyaksikan keajaiban itu. Hari-hari berikutnya, jalan-jalan menuju Bali dipenuhi arus manusia. Ada yang rela berjalan kaki berminggu-minggu, ada yang menyeberang dengan perahu kayu, ada pula yang berdesakan di atas truk tua. Mereka tidak peduli lelah atau lapar. Satu tujuan mereka, melihat bayi suci yang dipercaya membawa pesan dari leluhur. Desa kecil itu yang biasanya sunyi, kini berubah menjadi lautan manusia. Ribuan orang berkemah di tepi sawah, di pelataran pura, bahkan di sepanjang jalan desa. Aroma dupa bercampur dengan wangi tanah basah, menciptakan suasana mistis yang sulit dijelaskan. Malam hari, ribuan obor menyala, seakan bintang turun ke bumi menyinari Balai Agung. Ketua adat dengan tegas menjaga ketertiban. Ia menegaskan, bayi ini adalah titipan leluhur. Siapapun yang ingin mendekat harus membersihkan hati, menyingkirkan niat buruk, dan hanya datang dengan doa serta harapan. Aturan itu membuat suasana semakin sakral. Semua orang patuh, karena mereka tahu yang sedang mereka hadapi bukan bayi biasa. Tak jarang, orang-orang yang datang dengan hati keruh tiba-tiba menangis tanpa sebab ketika menatap Balai Agung dari kejauhan. Ada yang mengaku melihat bayangan prajurit zaman Majapahit berdiri menjaga, ada pula yang mencium aroma bunga padahal tak ada satupun bunga di sekitarnya. Semua itu dianggap sebagai tanda bahwa leluhur benar-benar hadir mengawal kelahiran bayi suci. Malam ketujuh setelah kelahiran, ribuan orang berkumpul di pelataran Balai Agung. Mereka menunggu dengan penuh harap, karena menurut ramalan leluhur, pada malam itu bayi akan menampakkan keistimewaannya. Udara terasa berat, angin berhenti berhembus, dan langit Bali tampak lebih terang dari biasanya. Semua orang menahan napas, menunggu sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam ketujuh sejak kelahirannya, Balai Agung dipenuhi ribuan manusia. Obor menyala di setiap sudut, asap dupa naik ke langit, dan lantunan doa dari berbagai bahasa daerah terdengar bersahutan. Semua orang menanti keajaiban yang dijanjikan leluhur. Ketua adat, Ida Gede Wicaksana, menggendong bayi itu dan membawanya ke tengah ruangan yang diterangi cahaya bulan. Hening menyelimuti Balai Agung. Bahkan suara jangkrik seolah enggan bersuara. Ribuan pasang mata memandang ke arah bayi mungil yang berbaring di atas dipan kayu cendana. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bibir bayi itu bergerak pelan, dan suara bening keluar, bukan tangisan, melainkan kata-kata yang jelas terdengar. "Wahai anak-anak Nusantara, dengarkanlah sabdaku," ucap suara bayi itu. Seketika, orang-orang terperangah. Ada yang menutup mulut karena tak percaya, ada yang tersungkur menangis, bahkan beberapa orang pingsan karena tak sanggup menahan haru. Bayi itu melanjutkan,
Aku datang bukan sekadar lahir, tetapi untuk mengingatkan kalian akan pesan leluhur. Negeri ini dilahirkan dengan pengorbanan, bukan untuk dikuasai oleh keserakahan. Indonesia harus menjadi rumah keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan bagi semua. Ketua adat menundukkan kepala, sementara tetua dari berbagai daerah yang hadir menitikkan air mata. Mereka merasa seolah sejarah berulang, ketika dahulu leluhur agung memberikan wejangan suci untuk persatuan bangsa. Kini, suara itu lahir kembali lewat tubuh seorang bayi. Seorang ibu dari Jawa menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Ya bayi suci, kami lelah dengan ketidakadilan. Kami ingin pemimpin yang benar-benar mengabdi pada rakyat, bukan yang memikirkan diri sendiri." Suaranya menggema di tengah kerumunan, membuat banyak orang mengangguk setuju. Mendengar itu, bayi titisan leluhur menoleh ke arah kerumunan. "Janganlah kalian hanya menuntut, tetapi mulailah dengan memperbaiki diri. Rakyat yang jujur akan melahirkan pemimpin yang amanah. Jangan biarkan kebencian memecah belah persaudaraan. Persatuan adalah kunci kejayaan bangsa." Suasana semakin haru. Seorang nelayan dari Sulawesi berdiri sambil mengangkat tangannya. "Bagaimana dengan pejabat yang menindas kami? Bagaimana dengan korupsi yang membuat kami miskin?" Pertanyaan itu seolah mewakili jeritan hati seluruh rakyat. Bayi itu menatapnya dengan mata bercahaya, lalu bersabda, "Jika ada pemimpin atau pejabat yang khianat, mereka akan binasa oleh keserakahannya sendiri. Tetapi kalian, wahai rakyat, jangan berhenti menuntut keadilan. Bersatulah, karena suara rakyat adalah kekuatan sejati. Suara itu akan sampai ke telinga pemimpin tertinggi." Malam itu menjadi saksi keajaiban besar. Balai Agung bergema oleh tangis, doa, dan janji. Ribuan orang bertekad untuk pulang membawa pesan suci bayi titisan leluhur. Mereka yakin, suara bayi itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sabda yang akan mengubah arah bangsa. Setelah malam keajaiban itu, masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia semakin deras berdatangan ke Balai Agung. Mereka membawa doa, harapan, dan keluhan yang sudah lama dipendam. Wajah-wajah lelah namun penuh keyakinan tampak di kerumunan. Semua percaya bahwa bayi titisan leluhur mampu menyampaikan jalan keluar bagi bangsa. Seorang petani dari Jawa Timur dengan kaki penuh lumpur naik ke pelataran. Ia membawa segenggam tanah dari sawahnya dan menaruhnya di depan Balai Agung. Dengan suara parau ia berkata, "Bayi suci, tanah kami kering karena kebijakan yang tidak berpihak pada petani. Kami hanya ingin keadilan dan kesempatan hidup layak." Dari sisi lain, seorang nelayan asal Sulawesi memegang jaring robek di tangannya. Matanya berkaca-kaca ketika bersuara, "Kami terhimpit harga bahan bakar, sementara hasil laut tak lagi dihargai. Pemimpin hanya berpesta, sedangkan kami makan seadanya. Tolonglah kami, bayi titisan leluhur." Tangisan anak-anak Papua yang ikut dalam rombongan membuat suasana semakin pilu. Mereka mengangkat bendera merah putih kecil sambil berteriak, "Kami ingin sekolah, kami ingin masa depan, jangan lupakan kami." Suara mereka menusuk hati semua yang mendengar. Bayi itu tetap terbaring tenang di atas dipan kayu cendana. Namun ketika seluruh rakyat selesai bersuara, matanya memancarkan cahaya lembut. Dengan suara jernih ia berkata, "Aku mendengar jeritan kalian. Leluhur tidak buta, leluhur tidak tuli. Apa yang kalian alami akan tercatat di langit dan bumi. Jangan takut menyuarakan kebenaran." Suasana berubah hening. Ribuan orang menundukkan kepala. Ada yang terisak, ada pula yang menggenggam tanah sambil berdoa. Mereka merasa kata-kata bayi itu bukan hanya jawaban, tetapi juga kekuatan yang menyulut semangat. Seorang pemuda dari Kalimantan berdiri lantang. "Bayi suci, bagaimana jika suara kami tak didengar? Bagaimana bila keadilan terus diabaikan?" Pertanyaan itu membuat banyak orang mengangguk, karena keresahan itu ada di dada setiap rakyat. Bayi itu kembali bersabda, "Ketahuilah, suara rakyat yang bersatu lebih kuat daripada singgasana kekuasaan. Jika kalian tetap teguh, pemimpin sejati akan muncul, dan mereka yang khianat akan jatuh oleh kebusukan mereka sendiri. Percayalah, kebenaran tak dapat dikubur selamanya." Riuh tepuk tangan dan tangisan pecah serentak. Orang-orang dari berbagai daerah saling berpelukan meski berbeda bahasa, suku, dan agama. Mereka merasa disatukan oleh sabda bayi titisan leluhur. Untuk pertama kalinya, mereka yakin bahwa persatuan rakyat akan membuka jalan perubahan. Malam itu, ribuan orang bersumpah di hadapan Balai Agung. Mereka berjanji tidak akan berhenti menuntut keadilan dan tidak akan menyerah pada penindasan.
Sabda bayi titisan leluhur telah menyalakan bara di hati mereka, bara yang kelak akan menggetarkan kursi para pemimpin negeri. Kabar keajaiban bayi titisan leluhur bukan hanya mengguncang hati rakyat, tetapi juga sampai ke telinga para pemimpin negeri. Menteri, gubernur, hingga pejabat tinggi mulai berdatangan ke Bali. Mereka datang dengan pakaian resmi, wajah penuh wibawa, namun juga menyimpan rasa takut akan sabda yang konon bisa mengguncang hati siapa saja. Balai Agung malam itu dipenuhi tidak hanya rakyat, tetapi juga barisan pejabat yang duduk di deretan depan. Ketua adat, Ida Gede Wicaksana, membuka acara dengan suara tegas. Hari ini, leluhur akan menitipkan pesan. Dengarkan dengan hati bersih, jangan hanya dengan telinga. Suasana menjadi hening. Ribuan orang menunggu dengan penuh harap. Bayi titisan leluhur yang berbaring di dipan cendana membuka matanya. Sorot matanya menembus, seolah menyingkap rahasia yang tersembunyi di dalam dada manusia. Perlahan, suaranya bergema lembut, namun memiliki kekuatan yang membuat setiap kata terasa bagai petir di telinga para penguasa. Wahai para pemimpin Indonesia, ucap bayi itu, ingatlah bahwa kekuasaan bukanlah milikmu. Kekuasaan hanyalah titipan dari Tuhan untuk melayani rakyat. Barang siapa menyalahgunakannya demi keserakahan, maka kehancuran akan menimpa dirinya, keluarganya, bahkan negeri ini. Para pejabat yang hadir terdiam, sebagian menunduk, sebagian menelan ludah. Kata-kata bayi itu seakan menusuk tepat ke jantung mereka. Seorang menteri bahkan gemetar, karena ia merasa perbuatannya yang kelam telah terbaca oleh sabda suci tersebut. Bayi itu melanjutkan dengan suara yang semakin berwibawa, jangan pernah keluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Jangan jadikan hukum sebagai permainan. Jika rakyat lapar, jangan engkau berpesta. Jika rakyat menangis, jangan engkau tertawa di singgasana. Kata-kata itu membuat suasana Balai Agung semakin hikmat. Rakyat yang hadir menangis, sementara pejabat yang terbiasa berpidato kini tak mampu berkata apapun. Mereka merasa sabda itu adalah peringatan keras, tak terbantahkan, dan tak bisa diabaikan. Jika ada pejabat yang berkhianat, yang menghisap darah rakyat dengan korupsi, suara bayi itu semakin lantang, maka hukumilah dengan tegas. Jangan biarkan mereka merajalela. Jangan lindungi yang salah. Tegakkan keadilan, karena tanpa itu negeri ini akan runtuh. Ketua adat berdiri, menatap para pemimpin yang hadir dengan tajam. Sabda ini adalah titipan leluhur. Jika kalian abaikan, bukan hanya rakyat yang kecewa, tetapi alam semesta pun akan menuntut. Ingatlah, kekuasaan tanpa keadilan hanyalah racun. Malam itu menjadi saksi peringatan keras bagi pemerintah. Rakyat bersorak, sementara pejabat menunduk dengan hati bergetar. Semua menyadari, sabda bayi titisan leluhur bukan sekadar ucapan, melainkan hukum yang tak bisa dilanggar. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi alasan untuk menutup mata terhadap jeritan rakyat. Setelah memberi peringatan keras kepada para pemimpin, bayi titisan leluhur terdiam sejenak. Sorot matanya kemudian menyapu lautan manusia yang berkumpul di pelataran Balai Agung. Ribuan rakyat dari Sabang hingga Merauke menahan napas, menunggu sabda berikutnya. Malam terasa begitu sakral, seakan langit pun ikut menunduk. Perlahan, suara bayi itu kembali terdengar, kali ini lembut, namun mengandung kekuatan yang menusuk hati setiap orang. Wahai rakyat Indonesia, kalian adalah akar dari negeri ini. Jika akar rapuh, pohon akan tumbang. Jika akar kuat, pohon akan kokoh berdiri. Negeri ini hanya akan sejahtera jika kalian menjaga kejujuran dalam hidup sehari-hari. Rakyat yang mendengar sabda itu saling menatap. Mereka sadar bahwa perubahan tak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Mereka pun memiliki kewajiban untuk memperbaiki diri, agar bangsa ini tidak hanya tegak karena pemimpinnya, tetapi juga karena rakyat yang beradab. Bayi itu melanjutkan, jangan kalian menunggu pemimpin suci, sementara dirimu masih berbuat curang. Jangan mengeluh tentang korupsi, sementara kalian sendiri meremehkan kejujuran dalam pekerjaan kecil. Perubahan bangsa dimulai dari rumah tangga, dari pasar, dari sawah, dari lautan, dari setiap langkah kehidupan. Tangis haru terdengar di berbagai sudut. Seorang pedagang kecil dari Sumatera meneteskan air mata. Ia teringat sering mengurangi timbangan demi keuntungan sesaat. Kini ia berjanji dalam hati untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu, karena ia sadar, kebohongan kecil akan menumbuhkan kebohongan besar di negeri ini. Wahai rakyat Nusantara, lanjut bayi itu, jangan mudah terprovokasi oleh kebencian. Jangan mau diadu domba hanya karena berbeda bahasa, agama, atau suku. Ingatlah,
Kekuatan Indonesia bukan karena satu warna, tetapi karena keberagaman yang bersatu dalam satu bendera. Kerumunan rakyat yang sebelumnya datang dengan membawa keluhan kini mulai merasa tercerahkan. Mereka memahami bahwa keluh kesah mereka memang penting, tetapi tanggung jawab untuk merawat negeri juga ada di tangan mereka sendiri. Suasana berubah menjadi penuh tekad, bukan hanya ratapan. Bayi titisan leluhur kembali bersabda, "Jika kalian ingin Indonesia makmur, jadilah rakyat yang berani berkata benar, rakyat yang rela menolong sesama, dan rakyat yang menjaga persatuan. Jangan tunggu keajaiban dari langit, karena keajaiban sesungguhnya adalah persatuan kalian." Ucapan itu disambut sorak-sorai dan tangisan haru. Ribuan orang berdiri serempak, mengangkat tangan ke langit, berjanji akan menjaga persatuan, kejujuran, dan keberanian. Mereka merasa bayi titisan leluhur telah menyalakan api baru di dada mereka, api yang tak akan mudah padam. Malam itu, Balai Agung tidak lagi hanya menjadi pusat doa, tetapi juga menjadi saksi lahirnya tekad rakyat Indonesia untuk berubah. Mereka pulang dengan hati yang berbeda, lebih jujur, lebih bersatu, dan lebih berani. Sabda bayi titisan leluhur telah merasuk dalam jiwa mereka, menjadi pedoman untuk melangkah menuju masa depan bangsa. Kabar sabda bayi titisan leluhur terus menyebar, dari mulut ke mulut, dari desa ke kota, hingga akhirnya sampai ke telinga Presiden Prabowo. Ia mendengar dengan seksama laporan tentang ribuan rakyat yang menangis haru, tentang pejabat yang ketakutan, dan tentang sabda suci yang mengguncang hati seluruh bangsa. Hatinya pun tergerak untuk datang sendiri ke Bali. Dengan pakaian sederhana, Presiden tiba di Balai Agung. Ia disambut oleh rakyat yang bersorak, namun tetap menjaga keheningan sakral. Presiden berjalan perlahan menuju ruang utama, lalu menunduk dalam-dalam di hadapan bayi suci yang berbaring di atas dipan kayu cendana. Semua orang terdiam, menunggu momen yang akan dikenang sepanjang sejarah. Bayi titisan leluhur membuka mata, sorotnya tajam namun lembut. Suaranya bergema, "Wahai Presiden negeri ini, ingatlah, jabatanmu adalah amanah, bukan kemewahan. Kau diangkat bukan untuk dirimu, tetapi untuk rakyat yang menitipkan hidup dan harapannya padamu." Presiden Prabowo tergetar mendengar kata-kata itu. Ia menundukkan kepala lebih dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku berjanji akan melaksanakan pesan leluhur. Aku tidak akan membiarkan korupsi menghancurkan negeri ini. Aku akan menegakkan keadilan, menjaga rakyat kecil, dan mengabdikan hidupku untuk Indonesia." Rakyat yang hadir bersorak dan menangis. Mereka melihat langsung kesungguhan seorang pemimpin yang bersedia merendahkan diri di hadapan bayi titisan leluhur. Momen itu menjadi saksi bahwa kekuasaan sejati bukanlah kemegahan, melainkan kerendahan hati dan kesediaan mengabdi. Sejak hari itu, perubahan besar dimulai. Pemerintah menindak tegas para koruptor tanpa pandang bulu. Kebijakan dibuat berpihak kepada rakyat kecil. Harga pangan dijaga, pendidikan diperluas, dan kesehatan menjadi hak semua orang. Infrastruktur dibangun merata, tidak hanya di kota besar, tetapi hingga pelosok negeri. Perlahan, rakyat merasakan hasil nyata. Petani kembali tersenyum karena sawahnya subur. Nelayan membawa pulang hasil tangkapan dengan bangga. Anak-anak di Papua dan pedalaman Kalimantan bisa bersekolah dengan layak. Indonesia benar-benar bergerak menuju kesejahteraan yang selama ini hanya menjadi mimpi. Balai Agung di Bali tidak pernah sepi. Tempat itu menjadi pusat ziarah rakyat Nusantara, bukan untuk menyembah bayi, tetapi untuk mengenang sabda leluhur yang telah membangunkan bangsa dari tidur panjangnya. Orang-orang datang membawa doa dan janji, agar pesan itu terus hidup dari generasi ke generasi. Bayi titisan leluhur tetap berada di sana, dijaga dengan penuh hormat oleh ketua adat. Ia tidak banyak bicara lagi, namun kehadirannya sudah cukup menjadi simbol bahwa bangsa ini memiliki warisan spiritual yang tak ternilai. Ia menjadi lambang pengingat bahwa keadilan, kejujuran, dan persatuan adalah tiang penopang negeri. Tahun-tahun berlalu, Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang disegani dunia. Rakyat hidup damai, sejahtera, dan makmur. Semua itu berawal dari sabda seorang bayi yang lahir di perkampungan suci Bali, titisan leluhur yang mengajarkan arti kekuasaan, pengabdian, dan cinta tanah air. Sejarah mencatat, saat rakyat dan pemimpin bersatu, Indonesia menjadi rumah keadilan bagi semua.